9B mendukung Bu Rista dalam uji kinerja PPG. Semangat Bu Rista! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristalia Anggraini. Saya di sini sebagai guru BK di SMP PGRI 10 Candi Sidoarjo. Kali ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 2 LPTK UNESA. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video layanan konseling kelompok dengan teknik latihan asertif atau assertive training. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap, Bu. Iya. Supaya lebih akrab, Bu Rista manggil kalian sahabat ya. Ya, Bu. Bagaimana kabar kalian sahabat BK? Alhamdulillah baik. Iya, baik. Alhamdulillah ya. Hari ini juga, siang ini juga tadi turun hujan ya nak ya, jadi lebih segar ya. Iya. Anak-anak, tujuan kalian ke sini untuk apa? Untuk mengikuti konseling kelompok, Bu. Iya, untuk mengikuti konseling kelompok. Sebelumnya apa sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum pernah ya. Oke, kalau belum pernah, ya sebelum kita ke proses kegiatan, ya marilah kita berdoa terlebih dahulu, ya supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Siapa yang biasanya mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, boleh dipimpin Mbaknya. Makasih, Bu Rista. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillah. Selesai. Iya, terima kasih ya. Supaya kalian bersemangat ya, kalau Bu Rista bilang selamat siang, jamnya siang-siang, yes. Oke? Biar semangat ya. Mau? Selamat siang sahabat BK. Siang-siang, yes. Oke, beri tepuk tangan. Masih ingat yel-yelnya SMP kita? Masih. Coba kalau Bu Rista bilang SMP PGRI 10 Candi, baru kalian bunyikan yel-yelnya ya. SMP PGRI 10 Candi, Pantang mengeluh, kreativitas tinggi, suka belajar, disiplin, yes, yes, yes. Beri tepuk tangan. Oke anak-anak, sahabat BK ya. Kalian sudah saling mengenal? Belum. Jadi ini ada yang berbeda ya kelasnya ya? Ya, Bu. Oke, sebelum kita melanjutkan ke proses kegiatan layanan konseling kelompok, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Karena kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. seperti itu ya. Bisa dimulai perkenalannya? Bisa, Bu. Ya. Perkenalannya nanti Bu Rista minta kalian sebutkan nama ya, nama lengkap, kemudian nama panggilan, kemudian kalian sebutkan hobi kalian ya, misalnya hobinya berenang ya, sebutkan. Paham ya? Oke, bisa dimulai dari Mbak pojok sini. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Dita Luna Hendra, biasa dipanggil Dita. Saya dari kelas 9B. Hobi saya adalah menyanyi dan menari. Oke, selanjutnya. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Rista Kusnya Firza, biasa dipanggil Firza. Saya berasal dari kelas 9B dan hobi saya adalah membaca. Oke, selanjutnya. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Lady Vanessa Diana, biasa dipanggil Lady. Saya dari kelas 9D dan hobi saya bernyanyi. Ya, selanjutnya. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Renata Putri di usia TK, biasa dipanggil Renata. Hobi saya berenang. Ya, selanjutnya. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Selvina Putriani, biasa dipanggil Selvi, dari kelas 8E, hobi saya komik. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, saling mengenal ya. Ya. Kalau Rista cek, Mbak Firza, siapa Mbak ini namanya? Mbak Renata. Mbak Renata, hobinya Mbak Renata tadi apa? Penyanyi. Bernyanyi sama apa? Benar ya. Agak lupa ya. Oke, sekarang Mbak Selvi, ini Mbak Linta, Mbak Linta. hobinya apa? Menyanyi sama menari. Menyanyi dan menari. Benar Mbak Linta? Oke, ya sudah.
Sudah mulai akrab ya anak ya? Sudah. Oke anak, sahabat BK khususnya ya. Hari ini kita akan mengikuti layanan konseling kelompok ya. Nah, kalian kan belum pernah nih melakukan konseling kelompok ya. Terlebih dahulu akan bisa jelaskan sedikit ya apa itu konseling ya. Jadi konseling di sini ya adalah suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling untuk apa? Untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi konselingnya ya. Jadi di sini guru BK itu berperan sebagai konselor ya. Nah, kalian ya atau peserta didik itu sebagai konselingnya yang mempunyai masalah seperti itu. Sudah jelas? Jelas, Bu. Nah, di saat kali ini kalian melaksanakan konseling kelompok yang artinya kalau kelompok itu lebih dari 1 atau 2 orang. Nah, dalam konseling kelompok itu ada beberapa asas ya, yang salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jika nanti kalian mengungkapkan masalah kalian ya, kalian harus bisa sepakat untuk merahasiakan masalah yang dihadapi oleh teman-temannya ya. Jadi harus sepakat. Setuju nggak? Setuju ya. Kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, nanti kalian ya pada saat mengungkapkan masalahnya harus terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupin seperti itu. Kemudian yang ketiga asas kenormatifan ya. Jadi pada asas kenormatifan ini ya, kalian nanti jika ada yang berpendapat ya atau bertanya, silakan kalian mengajukan tangan ya. Kemudian apapun yang kalian ungkapkan harus dengan kata-kata yang sopan seperti itu ya. Bisa dilaksanakan? Bisa, Bu. Di sini ada ditanyakan anak-anak dalam konseling kelompok? Tidak ya. Oke, sebelum kita melakukan konseling kelompok ya, Krista ingin memberikan kalian ice breaking. Mau nggak? Mau. Ya, supaya nggak tegang ya. Kita main ice breaking ya. Ya, Bu. Enaknya main apa nih? Gimana kalau Krista punya ini? Masih ingat nggak? Yang Marina menari di atas menara, ingat nggak? Ingat, Bu. Ya. Yang hobi nari tadi siapa? Ayo. Yang hobi Saya. nari. Bisa Mbak Rita menirukan gaya Marina menari di atas menara? Bisa, Bu. Bisa. Oke, sekarang berdiri semua yuk. Ini tangannya direndangin semua. Nah, direndangin. Cari posisi yang enak ya supaya kalian bisa berekspresi ya. Dari posisi yang enak, yang nyaman ya. Tangannya diletakkan ke depan ya, dirilekskan. Nah, oke. Kalau sudah silakan. Gembira menari di menara, Menari di menara, Marina gembira. Oke, bisa ya ditirukan ya? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Marina gembira menari di menara, menari di menara, Marina gembira. Kemudian ada lagi yang Marijo. Ya, ada satu lagi ya. Ayo coba Mbak Firsa. Marijo gembira menari di menara, menari di menara, Marijo gembira. Ingat? Ingat. Ayo, 1, 2, 3. Marijo gembira menari di menara, menari di menara, Marijo gembira. Ya, lebih cepat ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Marijo. Ayo. Marina dulu, Marijo dulu nih. Apa? Oke, Marina dulu ya. 1, 2, 3. Marina gembira menari di menara, menari di menara, Marina gembira, Marijo gembira menari di menara, menari di menara, Marijo gembira. Oke, kita dulu kembali. Ya, terima kasih sahabat-sahabat BK ya. Bisa relax sekarang? Bisa, Bu. Ya, relax aja ya, karena di sini itu nggak ada yang tertekan ya. Nah, jadi anak-anak dalam konseling kelompok ya, tujuannya yaitu yang pertama adalah mengentaskan sebuah masalah yang dihadapi oleh konselingnya ya. Kemudian yang kedua ya, kalian harus bisa sepakat
sepakat ya untuk tidak membocorkan masalah kalian ke orang lain ya. Nah, itu adalah tujuan konseling kelompok kita hari ini ya. Nah, sekarang Krista ingin kalian bisa mengungkapkan masalah kalian satu-satu ya. Apa sih yang membuat kalian itu sehingga kalian itu bisa masuk ke ruang duka, ingin menceritakan apa ya. Jadi nanti Krista ingin kalian harus terbuka dengan Krista, nggak usah malu ya. Paham ya anak-anak ya? Iya. Kita kesepakatan ya, konseling kelompok kita hari ini kita sepakati kurang lebih 35 menit ya. Jadi nanti jika nanti masalah kalian ya diselesaikan semuanya ya, jadi tidak ada pertemuan berikutnya. Tapi jika nanti pada saat 35 menit ini ya masalahnya hanya satu yang dipilih atau yang mungkin berat masalahnya yang harus diselesaikan, kalian jangan khawatir ya, nanti ada pertemuan berikutnya untuk menyelesaikan masalah yang belum diselesaikan, seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang coba siapa yang mau menceritakan masalahnya terlebih dahulu? Ayo siapa? Mungkin dari Mbak Lita? Bisa Bu. Jadi gini Bu, saya lagi dekat dengan cowok dan sekali. Lalu setiap malam itu saya diajak keluar Bu dengan dia. Karena orang tua saya itu nggak membolehkan saya buat keluar malam. Jadi dia itu selalu maksa Bu buat keluar. Oh gitu. Jadi masalahnya Mbak Lintang ini sering diajak keluar sama temannya, sama teman cowok ya, sering keluar malam, padahal orang tuanya tidak memperbolehkan seperti itu, dan Mbak Lintang tidak bisa menolak ajakan teman tersebut ya. Nah anak-anak, nanti pada saat kalian cerita ya, izinkan Krista untuk mencatat ya, mencatat masalah kalian ya, tapi tenang aja, untuk catatan Krista ini hanya Krista yang memiliki ya, jadi tidak untuk Krista sebarkan ke orang lain ya. Boleh ya Krista catat ya? Boleh Bu. Oke, itu tadi masalahnya Mbak Lintang ya Nak ya. Nah sekarang ke masalahnya Mbak Firza, silakan. Ini Bu. Jadi begini Bu, kemarin itu saya kena penghinaan dari Bu Rosita karena ketahuan dekat dengan teman sekelas. Nah, saya itu sering sekali gitu loh Bu, disuruh sama dia saat pembelajaran, sering disuruh ke kantin, sering disuruh mengerjakan tugas dari dia. Kalau saya nggak mau menurutinya, kadang saya itu ditoyok gitu loh Bu. Oh iya ya, sering banget ya kayak gitu. Iya Bu. Oke, jadi intinya Mbak Firza itu memiliki teman dekat ya, kemudian dia itu mempengaruhi hal yang negatif ya. Iya. Ya seperti pada saat pembelajaran Mbak Firza disuruh ke kantin, beli ini beli itu ya, kemudian disuruh mengerjakan tugasnya seperti itu ya. Oke, sekarang ke Mbak Lady. Ya, baik Bu. Jadi begini, saya lagi dekat dengan teman cowok dari kelas 9A. Hubungan saya sudah hampir 2 bulan Bu, tetapi Bu Rosita menyuruh saya untuk memutuskan hubungan tersebut dengan alasan ingin fokus belajar terlebih dahulu. Tapi cowok tersebut tidak mau Bu, dan terus mengejar saya lagi. Oke, jadinya Mbak Lady sekarang ini ya dikejar-kejar terus ya, selalu dihantui ya sama cowoknya ya. Padahal Mbak Lady ini ingin menghindari dari cowok itu. Iya. Oke, selanjutnya Mbak Nena Pak. Kalau saya Bu, saya tuh dekat sama anak kelas 9B. Terus kena penghinaan dari Bu Rosita karena diajak main malam terus. Pernah saya menolak, tapi saya takut untuk menolak. Oh takut menolaknya, iya. Akhirnya kamu kena pembinaan dari Bu Rosita. Oke, kalau Mbak Selvi? Saya dekat sama anak kelas 9C dan semenjak saya dekat dengan anak kelas 9C
pada saat Mbak Selvi ini dekat sama cowok itu perubahan sikapnya itu berubah ya, menjadi penyendiri, kemudian malas belajar ya seperti itu ya, sering main HP, oke. Terus sering cemas ya, oke. Ya baiklah ya sahabat-sahabat BK, kalian sudah mengungkapkan masalah kalian ya. Nah sekarang Bu Rista ingin kalian itu bisa memberikan tanggapan dari masalah yang dihadapi teman-temannya ya. Nah sekarang coba Bu Rista minta untuk Mbak Firza. Mbak Firza gimana? Mau menanggapi masalahnya siapa? Saya mau menanggapi masalahnya Selfie, Bu. Jadi kalau menurut saya Selfie itu harus lebih terbuka lagi dan gak usah terikat lagi sama cowok itu gitu loh, Bu. Dia harus berani untuk meninggalkan cowok tersebut karena dia itu kalau dekat sama cowok itu mengalami perubahan yang signifikan. Oke, jadi intinya Mbak Firza itu Mbak Selvi harus menjauhi cowok itu ya. Kemudian Mbak Renata mau menanggapi masalahnya siapa? Mbak Firza. Kalau Mbak Firza, kalau kata saya lebih menjauh dari cowok itu, biar gak terus-terusan disuruh-suruh. Oh biar gak terus-terusan disuruh ya, kasihan ya Mbak Firza ya. Kalau terus Soalnya nanti takutnya tambah ditoyok terus ya. iya, kalau terus Iya. kemarin sama Oke, iya ya, baiklah. Jadi Mbak Firza ini ya sering ya Mbak Firza kalau nggak diturutin kemauannya itu selalu ditoyok ya kepalanya. Walah, kasihan yang udah kecil. Toyok lagi. Oke, sekarang ke Mbak Lady, ingin nanggepin masalahnya siapa? Saya ingin menanggapi masalahnya Selvi. Iya. Jadi seharusnya Selvi itu kan menghindari cowok seperti itu. Apalagi kan sifatnya berubah drastis ya sampai seperti itu. Mending ditinggalkan aja daripada terus-terusan seperti ini. Dan itu pasti tidak bisa terselesaikan dengan baik. Oke, ya jadi ini intinya itu harus menghindari cowoknya ya. Oke, karena cowoknya ini mempengaruhi buruk ya nak ya. Oke, kalau Mbak Lintan nih pengen komentar siapa? Renata. Lebih baik dia bilang ke orang tuanya ini kalau dia sering diajak pulang itu, lalu biar nanti orang tuanya bilang ke si cowok biar nggak ngajakin terus, tapi lebih baik entah main di rumah atau gimana, jadi kan lebih nggak keluar keluar gitu tuh nggak jelas. Oke, iya. Oke ya, sahabat-sahabat Rika ya, kalian sudah memberi tanggapan ya untuk apa permasalahan kalian. Nah, kalau menurut kalian nih, masalah siapa yang harus didulukan? Masalahnya Selfie, Bu. Masalahnya Selvi, kenapa? Karena dia mengalami perubahan yang sangat drastis gitu loh, Bu, daripada kita semua. Oke, lainnya gimana? Setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju. Ada yang ini nggak kalau masalahnya nggak terselesaikan? Tidak ya. Oke. Masih bisa diselesaikan dengan hati. Oke, ya. Jadi nanti untuk masalah yang lainnya bisa diselesaikan di pertemuan berikutnya. Nah, untuk kali ini kita akan menyelesaikan masalahnya Mbak Selvi ya, karena memang masalahnya ini cukup dikatakan berat sih. Sebenarnya tidak ya, hanya saja perubahannya ini yang membuat Mbak Selvi itu akhirnya dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri seperti itu ya. Oke, gimana Mbak Selvi, bersedia kah? Sedia. Oke, bersedia ya. Nah sekarang kita dengarkan ya ini ceritanya Mbak Selvi yang sebenarnya gimana? Jadi gini, Bu. Nah, awal itu kan saya kayak gimana ya, awalnya itu cuma ngakuin cowok itu, terus dia juga aku kayak merespon saya, dan akhirnya kita berteman, lalu saya dan dia udah lama berkenalan, akhirnya kayak dekat itu, Bu, dekatnya terlalu gimana ya gitu. Terus habis gitu kayak ya udah sifat saya itu udah nyaman sama dia juga. Akhirnya sifat saya udah berubah sama teman-teman juga, di kelas juga lebih tepatnya sendiri, di kamar juga sendiri ya, di rumah ya jarang bersih-bersih rumah, pokoknya
tugas dari sekolah juga jarang saya kerjain, bahkan latihan voli pun jarang gitu Bu. Jadi ya pokoknya sama sikapnya itu ke dia semua gitu loh Bu. Ya, oke ya sahabat BK ya. Jadi tadi Mbak Selvi udah menceritakan masalahnya ya. Menurut kalian gimana? Ditinggalin soalnya aktivitasnya juga kan Bu. Iya, terus apalagi? Mending fokus belajar dulu. Iya, karena kan masa depannya masih panjang, jadi lebih baik dibelajar. Terus gimana Bu Selvi ini? Iya, Mbak Selvinya sekarang gimana perasaannya? Ya gimana ya Bu ya, masih berat gitu loh Bu, mau ngejauhin dia dan di pikiran itu masih terngiang gitu loh Bu. Mungkin Mbak Selvi sudah pernah ini belum mencoba buat ngomong sama cowok itu? Sudah pernah? Belum Bu, kalau mau bilang belum. Belum. Ya. Gimana? Yang lainnya? Bilang wes, apa? Bilang aja. Ya nanti saya coba bilang. Oke, ya. Jadi intinya nih masalah kalian ya sebenarnya itu kalau boleh kita simpulkan ya, kalian itu seperti tidak asertif ya. Tahu nggak tidak asertif itu apa? Enggak Bu. Apa sih buat asertif itu? Nah, jadi gini ya, tidak asertif itu kalian itu takut untuk menolak ajakan teman. Nah, itu yang dinamakan tidak asertif ya. Jadi pada saat ketika kalian itu diajak oleh teman kalian itu untuk menolaknya sangat berat. Padahal teman kalian itu sudah mengajarkan hal-hal yang negatif, tapi untuk menolaknya itu berat sekali. Nah, itu yang dinamakan tidak asertif. Nah, sekarang gimana caranya supaya Mbak Selvi ini ya bisa asertif kepada temannya itu tadi ya, cowok tersebut? Bisa nggak ngomong kira-kira? Coba bisa dengan cara yang bicara dengan baik. Terus gimana lagi? Dengan cara apa lagi? Gimana ya? Beranikan diri untuk ngomong. Bener nih, bisa memberanikan diri. Udah pernah nyoba? Belum kan? Sebelum gak jadi. Iya, makanya ya, takutnya kan nanti seperti itu ya. Di sini bilangnya bisa, tapi nanti kalau pas ketemu sama cowoknya papasan, pasti nanti dia langsung lepek-lepek lagi. Jadi kita lagi katanya Mbak Lintang ya. Oke, nah kali ini ya, Brista akan berikan teknik konseling dalam menyelesaikan masalahnya Mbak Selvi ya. Jadi teknik konseling kita hari ini yaitu latihan asertif atau assertive training. Jadi nanti Mbak Selvi itu akan dilatih untuk berbicara ya kepada teman tersebut. Nanti bisa menggunakan model peran. Bisa Mbak Selvi nanti tunjuk siapa nih yang pengen jadi cowoknya. Misalnya ya Mbak Lintang nih, ya Mbak Lintang nanti anggap aja nih cowoknya ya. Jadi nanti kamu berusaha bagaimana kamu tuh bisa mengungkapkan ya apa yang ingin kamu ungkapkan ke cowok tersebut. Nah, setuju nggak? Setuju. Ya, setuju nggak kalau kita pakai teknik ini? Setuju. Oke ya, kalau kita setuju untuk menggunakan teknik konseling assertive training, Brista akan menampilkan sebuah video ya tentang tips-tips gimana caranya nanti kalian itu bisa menolak ajakan teman. Halo, selamat datang di seri video pendidikan kecakapan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang menolak tekanan teman sebaya. Yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Amir senang sekali bisa berteman dengan Rudy, Ahmad, dan Sani. Mereka adalah kelompok orang-orang keren di sekolahnya. Suatu hari, Rudy menawari Amir untuk mengkonsumsi narkoba berupa pil penenang. Rudy bilang, "Ini biasa kok, kamu cobalah." Amir tampak bingung. Apa yang harus dilakukan oleh Amir? Berkata tidak terhadap ajakan teman tidak selalu mudah. Hal ini biasanya dikarenakan kita tidak ingin mengecewakan atau melukai perasaan mereka. Kita juga ingin menjadi bagian dari kelompok pertemanan tersebut. Selain itu, biasanya teman atau pihak yang mengajak kita tidak akan menyerah begitu saja jika kita berkata tidak.
Beberapa hal yang dapat kamu coba untuk menghindari ajakan atau tekanan dari teman untuk mencoba hal-hal berbahaya. 1. Bertanyalah kepada diri sendiri, apakah hal ini baik atau buruk bagiku? Apakah benar atau salah? Apakah ini sesuatu yang benar-benar ingin aku lakukan? Apakah ini berisiko bagi kesehatan? Apakah aku akan mengecewakan orang-orang yang menyayangiku? Apakah aku akan menyesalinya kelak? Kedua, pikirkan nilai-nilai yang kamu pegang dan hal-hal yang penting bagimu. Apakah tindakan dan perilaku yang dipaksakan kepadamu sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai tersebut? Ketiga, katakan tidak secara tegas dan jelas melalui kata-kata dan bahasa tubuh. Keempat, langsung pergi meninggalkan situasi ini tanpa harus memberi penjelasan apapun. Ingatlah bahwa kamu selalu dapat mengubah pikiran dan berkata tidak, meski di awal kamu terlanjur setuju terhadap ajakan dari teman. Berdiskusilah dengan orang dewasa yang kamu percaya mengenai tekanan-tekanan yang kamu hadapi. Terakhir, kita akan membahas soal kreativitas. Orang-orang yang kreatif adalah mereka yang mampu mencari berbagai cara untuk memecahkan sebuah masalah atau mencapai sebuah tujuan. Nah, kreativitas ini dapat membantu kamu menghindari alkohol, obat-obatan, dan juga rokok. Pikirkanlah cara-cara yang lebih sehat dan tidak beresiko tinggi untuk mencapai hasil yang sama dari tujuan kamu minum alkohol, mencoba obat-obatan, dan merokok. Sampai jumpa! Nah, sekarang Mbak Selvi bisa ungkapin ya, jadi perasaannya Mbak Selvi, unek-uneknya Mbak Selvi, sampaikan aja ya ke cowoknya ya. Jadi anggap aja Mbak Lintang ini cowoknya, seperti itu. Oke, bisa? Bisa. Ya, oke, bisa dimulai. Jadi gini, dan aku mau ngomong kalau pertemanan kita cukup-cukup biasa aja, jangan sampai ke jenjang yang lebih serius. Karena aktivitasku terganggu oleh kamu, kayak biasanya aktif, sekarang jadi drop. Cukup kita berdebat biasa aja ya, Dan. Nah gitu dong, sekarang kamu sudah bisa mengembangkan sikap asertif kamu. Bener nggak teman-teman? Bener sih. Oke, ya benar sekali. Jadi Mbak Selvi ini tadi sudah bisa memunculkan sikap asertifnya, ya. Jadi sudah ada keberanian buat menolak ajakan teman, ya. Dan tanpa menyakiti perasaan orang lain. Ya, sekarang gimana perasaannya Mbak Selvi? Alhamdulillah udah plong. Sudah plong, beneran nih sudah plong? Sudah. Apa mungkin ada unek-unek lagi yang ingin disampaikan? Tidak. Sudah berani ya? Sudah. Gimana nanti untuk langkah selanjutnya ketika nanti Mbak Selvi berhadapan langsung dengan cowoknya? Ya biasa aja Bu, karena udah diungkapkan ke Mbak Intan itu nanti kan sama aja ke cowok itu. Oke, ya pintar sekali ya. Jadi Mbak Selvi sudah bisa memunculkan sikap asertifnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Iya, Bu. Jadi itu yang dinamakan asertif ya. Nah, oke. Sekarang Mbak Lintang sama Mbak Selvi bisa kembali ke tempat duduknya. Sekarang gimana perasaan kalian selama mengikuti proses konseling hari ini? Saya senang banget Bu, bahkan ingin melanjutkan konseling ini sampai nanti. Oke. Nah, selanjutnya siapa lagi yang ingin memberikan refleksi untuk konseling kita hari ini? Saya mau tanya dari dulu. Kalau sekarang kan kita sudah bahas masalahnya Selvi. Nah terus masalah kita tuh gimana gitu loh Bu? Untuk hari ini ya, masalahnya Mbak Selvi kita selesaikan terlebih dahulu ya, dengan teknik yang diberikan tadi yaitu latihan asertif ya. Nah sekiranya nanti Mbak Selvi bisa menerima, untuk pertemuan berikutnya kita akan selesaikan masalahnya kalian yang belum diselesaikan, seperti itu ya. Jadi nanti ada pertemuan kedua. Jadi kalau konseling kelompok itu pertemuannya hanya tidak satu kali ya. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya nanti kita sepakatin hari apa, tanggal berapa, jam berapa, seperti itu ya. Mana ada yang ditanyakan lagi nggak? Tidak. Terus perasaannya Mbak Selvi selama mengikuti proses konseling hari ini apa? Ya senang, terus bisa dapat referensi baru, terus bisa introspeksi dulu. Oke, jadi nanti kalau setelah kegiatan konseling kelompok sudah berani ya. Nah, tadi kan sudah diberikan tips-tipsnya ya. Jadi bagaimana caranya menolak ajakan teman tanpa menyakiti perasaan orang lain. Nah, sekarang
evaluasi hasil ya. Jadi nanti kalian isi pada lembaran ini, isi evaluasi hasil selama proses konseling kita hari ini ya. Jadi di situ ada sebuah pernyataan ya yang harus kalian isi ya, bisa diisi sekarang. Jika sudah, lembar hasil evaluasinya diberikan ke Burista ya. Nah, jadi ini nanti buat referensi Burista ya. Oke, terima kasih ya, kalian sudah menuliskan evaluasi hasil proses konseling kelompok pada hari ini untuk masalahnya Mbak Firza, kemudian masalahnya Mbak Lintang, Mbak Leni, kemudian Mbak Renata ya. Jadi kan kalian sudah punya gambaran ya bagaimana caranya menolak ajakan teman secara yang positif ya. Tapi ya bisa disimpulin apa nih? Ayo. Kalau menurut saya lebih harus berhati-hati lagi dalam memilih teman cowok. Biar tidak seperti itu. Ya, oke. Ada lagi? Dan mungkin tidak ketergantungan terhadap Oke, tidak ketergantungan terhadap cowok. Terus apa lagi? percaya sama cowok. Jangan terlalu percaya sama cowok. Terus Kuncinya satu, jangan lalu jatuh cinta sama cowok. oke, ya itu ya. Utamanya jangan kita sama cowok ya. Gimana Mbak Selvi? Sudah lega? Sudah Bu. Ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup ya. Proses konseling kita hari ini ya kita akhiri. Terima kasih kalian sudah bersedia untuk melakukan konseling kelompok pada siang hari ini ya. Nanti untuk masalah kalian yang belum diselesaikan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Kita akhiri dengan bacaan doa dipimpin oleh Mbak Firza ya. Ya Bu. Oke. Dipimpin sekarang Mbak. Sebelum kita tutup kegiatan pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Sampai PGRI 10